wabarakatuh. Sekarang kita mau unboxing lagi. Ini paketnya. Ini batu asahan, asalnya dari Pacitan. Ini serinya namanya Yudhistira. Kalau yang lain mungkin Arjuna, Bimasena udah terkenal. Kalau ini Yudhistira. Ini ceritanya sih seri painnya untuk batu Pacitan. Dia terakhir kali yaitu aku sekitar 3 tahun yang lalu pernah ada prototipenya, tapi udahnya nggak keluar lagi. Nah, ini baru keluar dan aku kesempatan untuk beli. Ini aku beli enggak, jadi beli di salah satu toko online. Kita buka aja ya. Ini enteng, aku pikir agak berat gitu, ternyata enteng. Kita unboxing aja dulu. Ini paketannya. Seri Pacitan udah banyak yang pakai, tapi rata-rata pakainya cuma sering sih teman-temanku pakai tuh sampai Bimasena. Kalau yang seri Yudhistira, nih katanya dapat apa tahu nih. Dapat jamu. Kita dapat jamu, kayak dapat jamu deh. Apa ini? Ini papa dapat jamu. Ini dapat jamu nih. Dapat jamu, beli biar jago kali ngasahnya. Yang papa lagi buka ini paket. Enggak, ini buat taruh di YouTube. Ini paketnya. Ya, apa? Papa. Iyalah. Oh, ternyata sama dia dikasih styrofoam, jadi aman dari terbentur-bentur. Nah, ini batunya. Nih batunya, baca nggak? Kebalik kali ya. Batu asahan halus cap Yudhistira ultra fine grit. Nah, ini tapi ngetesnya ntar aja nih, berhubung udah sore ya, mungkin ntar kita coba tes seperti batu-batu yang lain. Kita buka dulu. Ini batunya, dipegang sih halus, tapi nggak tahu hasil rasanya. Nah, ini. Oh, ini stiker. Kita dapat stiker tadi tempel. Enak tempel. Pegang ya ayang ya. Itu bagus mappingnya tuh. Mappingnya bagus, nggak kasar. Nah, ini batunya. Coba diairin dikit. Oke. Ini batunya. Rada-rada keijo-ijoan dikit, sama dipegangnya halus. Papa, ini tanah anak. Ntar, ya udah. Cukup sekian, nanti kita coba tes ya di beberapa kayak biasa apa baja keluaran baru, baja lawas, sama di kelas tenis. Oke, sip. Sekian tahun, 3 tahun nunggu ini batu, akhirnya dapat juga. Dah. Oke, kita lanjut. Yang kemarin sempat buka batu asahan Yudhistira dari Pacitan. Sekarang mau review terhadap beberapa bahan. Saya ada ini Victorinox, ini bonding, ini buat wakili stainless. Ada lagi pisau ini bahannya pen ini mewakili kelas bahan lawas. Ada lagi satu lagi ini pisau jelek, tapi ini bahannya lumayan. Ini bahannya K390, ini HRC nya 65. Ini ya, ini kecil bahannya.
cara tesnya sih maunya kita samain dulu. Saya coba asa di satu batu asahan biar hasilnya sama, nanti baru kita asa di asahan pacitan. Nah ini saya coba asa di sini dulu nih, di batu ini. Nanti kita berapa kali stretch gitu, baru kita lanjut ke batu asahan dari pacitan. Ya, kita siapin dulu. Bentar, ini batunya. HP-nya jatuh. Nah ya, maklum lah, kita YouTubean iseng-isengan. Nah ini kita mulai, mudah-mudahan kelihatan. Nah ini kelihatan. Nah ini batu asahan Arjuna ya, kita simpan dulu. Nah ini kita basahin dulu, kita siapin dulu alat-alatnya. Ini matanya, bentar kita gosek dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tambahin satu-satu. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, cukup. Ya, ini juga semua jadi 5 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, ada 3. Nah ini juga pesain dulu dikit. Ini licin banget. 1, 2, 3. Ini harus ditekan biar kita dapat baretnya. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tambahin aja, yang ini agak keras makanya kita tambahin. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Kita coba bersihin pakai tisu ya, kita lihat. Nah ini lumayan. Nah matanya udah nggak mirror. Ini 1. Ini juga kita lihat. Berharap sih matanya nggak mirror, jadi ntar kita tahu. Ini juga tuh. Nah, mana ya? Tuh matanya udah nggak mirror. Nih sini kali ya nih. Tuh. Matanya udah nggak mirror. Ini yang unimog. Sandwich kita lihat. Nah ini sama, matanya udah nggak mirror. Nah sekarang kita coba batu asahan yang kita mau review, yaitu batu asahan pacitan seri Yudhistira. Kita taruh dulu. Kita coba dari bahan stainless dulu, karena stainless ini dari sekian ini yang aku bilang paling empuk itu stainless yang ini. Nah, kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Batu seri ini termasuk batu keras, sama seperti batu Bimasena juga keras, tapi ini nggak licin. Bedanya nggak licin tuh, biasanya masih ada berasa get-get, agak gigit ya gitu. Kalau pacitan licin, pacitan apa,
5 sena licin. Kok ini enggak tuh, malah cenderung dia kayak ngerem nggak sih ya, seret gitulah, kayak seret tuh ketahan nih, pas aku dorong gitu dia nahan. Ini buat apa, buat tenisnya ya, nanti kita coba yang lain. Nah kita coba lagi, benerin lagi, kayak mata yang terlalu rendah tadi, naikin lagi. Iya bener, dia agak-agak keset tuh, ketahan malah. Mana tempat dudukan asanku nggak bagus-bagus amat. Mau bikin kayaknya kok belum dapet ide, apalagi nggak ada bahan sih intinya ya. Kita coba airin dikit. Saya nggak kayak orang-orang yang pakai infus, karena gantunginnya susah, ya udah manual aja. Padahal udah beli infusannya. Nah, buat kayak orang-orang gitu air netes, ternyata enggak, belum bikin juga. Pernah bikin malah hilang, nggak tahu di mana, dimainin anak kayaknya. Seret-seret jadi curhat ya, ya pada ngasal bengong. Nah ini tuh ketahan tuh, di pas di set itu yang ngikut. Emang dudukannya juga ini nggak bagus, nggak ada penahannya tuh ketahan. Apa dibikinin paku dulu kali ya, biar dia nggak lari-lari. Masalah keset tuh ngikut. Ini paku dulu bentar lah, bentar cari martil dan paku. Ya agak lama ya, biarin. Biarin, aku nggak mau ngekip, biarin aja dah, tungguin juga nggak apa-apa, mau dicepetin juga nggak apa-apa, bebas. Pakunya juga nggak ada nyekap, pakunya harusnya yang pendek. Nah ini pendek nih, kita ketingin dulu sini. Nah ini bapak menunggu ajan tuh, ajan. Nah ini lumayan, lebih pegang deh. Nah satu lagi mungkin sini ya, biar dia nggak geser. Ajan, mau sambil nunggu ajan, kita bikin dulu bukannya. Sini kali. Batunya aja nggak kegetok. Cepat dulu. Cukup nih. Nah ini nih udah nggak goyang. Bentar ya, nunggu aja dulu, kita lihat-lihat.
Ini hasil asahan yang tadi si batu Yudhistira. Bener aku nggak sampai pengen tajam-tajam, cuma pengen lihat hasilnya aja. Mirror apa enggak, apa yang segala macam. Nikisnya gimana? Kalau tajam mah sama aja. Beda-beda tipis sama batu-batu yang lain. Ya bentar kita nunggu aja dulu. Kita lanjut dulu ya. Matanya sih agak mirror, tapi nggak terlalu. Oke, kita coba lagi. Tadi udah sini ya. Nah ini mendingan nggak terlalu ke bawah-bawah buat ya. Mau harus bikin dudukan sebenarnya, tapi bikin dah. Diniatin bikin, kok enggak mah nggak jadi-jadi. Nah ini dulu lah, jangan lama-lama, cuma buat kalau mau tajam sempurna ya harus pelan-pelan juga, ngasahnya nggak bisa buru-buru. Aduh, kita cek satu-satu. Nextnya ini buat baru nimok. Ini matanya, kalau ada yang bisa ngeliat matanya agak buruk. Nah, kita coba asah. Harapannya sih mirror, harapannya. Sama dia berasa masih kesek, buat ngasahnya itu kesek. Cuma kesek biasanya, cek gitu. Nah ini kalau nggak dikasih ganjelan mungkin nggak kemana-mana larinya. Kesek, berasa kesek. Mudah-mudahan sih makan, mudah-mudahan. Beda dengan Bhimasena. Bhimasena tuh nggak kayak gini, dia nggak keset. Ini keset, nggak sih keset ya, keset tuh. Bhimasena tuh licin banget. Biasanya dia licin, kok Bhimasena sus-sus gitu kayak gitu. Ya sudah kelihatan hasilnya, karena asahan batu alam itu harus sabar. Dia akan terus ngikis sampai batasan mana dia udah nggak ngikis lagi, tahu kayak gitu. Jadi ini kasar, kita asah terus dia kan masih jalan, tapi begitu dia sampai ke puncak kehalusannya udah dia akan stop, dia nggak akan gigit lagi. Mungkin cenderungnya nanti jadi licin juga di asahnya, nggak gigit. Itu yang aku tahu dari batu alam kayak gitu. Untuk yang halus ya, bukan yang kasar. Kalau kasar dia ya makan terus sampai ke tingkatnya dia juga sih. Wih lumayan berat ini, biasanya berat, ketahan. Apa di skip aja ya, 15 menit. Ini baru satu sisi.
dan aku yakin ini belum. Oke, sisi sebelahnya ya kita percepat saja. Kayak abrasifnya nggak terlalu abrasif, tapi dia makan, tapi nggak terlalu abrasif, jadi harus sabar. Masih berasa keset. Ya kita udah dulu lah, nggak usah sampai perfect dulu. Ini udah hampir 16 menit, bisa mungkin setengah jam. Aku juga belum mandi. Belum mandi, udah siang belum mandi. Ini kita bersihin dulu biar gampang nanti. Nah, kita lihat hasilnya. Sebelum sini, nah ini kita lanjut ke baja yang keluaran baru, K390. Ini HRC-nya di angka 65. Ya 65 katanya sih 65. Kita coba aja. Ini belum mirror matanya, kita sah. Agak keset tapi nggak sekeset yang lain, dia cenderung lewat. Ini masih ada nahannya walaupun nggak sekeset si stainless maupun yang per Unimog itu. Masih ada kesetnya. Bener, nggak terlalu keset, walaupun ada dikit tapi nggak sesangar yang per Unimog itu keset banget. Ini nggak terlalu. Ya. Oke lah, sementara udah dulu. Ini untuk memastikan aja hasil sahannya kayak gimana. Dulu dikeringin dulu. Oke, hasil asalnya di bahan stainless mirror walaupun nggak mirror banget, tapi dia mirror. Hasilnya tajam, tangan berasa tajam. Di per Unimog ini mungkin sudutnya terlalu rendah, jadi dia makannya banyak. Mirror juga tapi nggak seabrasif. Harusnya dia kalau di batu yang
pabrikan Jepang itu dengan waktu segitu dia udah mirrornya udah lumayan. Ternyata ini belum mirror juga, tapi lama. Kalau mau proses lagi harus lama dan harus sabar. Ini ya. Ini di bahan K390 hasilnya mirror juga, walaupun dia agak licin. Jadi kesimpulannya tetap harus sabar kalau mau hasilnya finalnya seperti apa, itu yang perlu waktu. Jadi setiap bila yang kita asah sampai sebatas sudah nggak berasa licin segala macam. Nah ini soal tajamnya belum tahu nih, tapi kalau di tangan sih tajam sih udah. Emang dasarnya yang 3 ini matanya udah dapat, tinggal pengen lihat dihalusinnya. Nah ini agak-agak merah dikit. Nah kita lihat tajamnya. Nah, kita pindah tempat dulu. Aduh, 22 menit saudara-saudara. Nih saus kanisnya, coba nggak usah ditisu lah, di kertas aja cukup. Lancar, walaupun ada serut-serutnya itu pasti paling harus stroping. Kita coba stroping dulu. Anak biasa teriak-teriak, biarkan mereka bergembira dengan dunianya, dan saya bergembira dengan dunianya saya. Sama-sama saling menghargai. Kita coba lagi, tadi masih agak seret, kita coba lagi. Nah ini lebih lancar. Lebih lancar ya. Yang buat tenis. Sekarang buat si baja per Unimog, kita coba lagi di kertas. Oh ini tadi sebelum diasah sebenarnya udah diasah, tapi apa ya, masih nggak enak, masih. Nah, di sini nih ada, saya juga tahu nih di sini ini belum tajam banget. Ini sini nih ada segini nih. Nah segini nih, ini belum tajam. Tadi udah dilihat matanya mengorong tajam. Menerusin dan males. Kita coba stroping. Nah ini tuh berasa. Stroping juga berasa, seandainya ada bilah yang nyangkut itu berarti dia masih ada gram-gramannya tuh. Masih ada yang nyangkut. Nah ini masih ada yang nyangkut, tek-tek gitu. Kalau di stroping sama. Jadi dia masih ada gram-graman, bur-burnya dia masih nempel, belum copot. Walaupun secara mata nggak kelihatan. Apalagi harusnya lancar, harusnya lancar. Saya bilang tadi sini nih belum tajam, dari asana awalnya sini belum tajam. Oke. Hasil matanya lumayan mirror. Kalau mau lanjut mungkin dia akan lebih mirror. Lanjut ke K390, coba lagi. Nggak beda jauh sih dari asan awal. Nah kita coba stroping. Nah ada yang nyangkut masih, tuh nyangkut. Yang nyangkut di sini, nyangkut di sini. Berarti dia masih ada yang nggak pas matanya. Ini kan aku niatnya pengen buat seset ya, jadi ya nggak tajam-tajam banget sih, cuma sekedarnya aja, nggak buat motor. Harapannya ini awet buat nyeset nantinya, nggak gampang muntul.
udah masih banyak yang berasa sah. Kesimpulannya batunya, nah benar. Kesimpulannya batunya cukup membuat bilah milor asalkan kitanya sabar. Kelebihannya itu satu, kedua batunya mappingnya segala macam udah bagus, semuanya udah di bevel, saking bagus segala macam. Ketiga, keset, dia biasanya enak keset, jadi kita nggak takut tergelincir. Itu ke apa mungkin aku bilang bagusnya. Kelemahannya sama seperti batu-batu alam itu, kalau udah finishing dia jarangnya abrasif banget tuh, jarang. Biasanya dia sama nggak terlalu abrasif banget terhadap bilah-bilah. Apalagi untuk bilah-bilah keras dia nggak abrasif paling, tapi tetap makan. Selama dia masih makan itu lebih baik, istilahnya kita masih bisa pergunakan. Yang nggak enak itu yang udah nggak makan sama sekali. Kita rasa tanpa ada perubahan di badan bilahnya itu aku bilang aku nggak ekspektasi kayak gitu. Jadi itu kelemahannya, kurang abrasif. Kelebihannya masih ya udah, mungkin itu cukup dari sekian dari saya. Sarannya nggak ada sih, sarannya aku sih pengennya nanti ada beberapa batu seri-seri fine yang buat dari Indonesia dikumpulin, kita cari yang sesuai sama hati. Itu aja, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batu seri Yudhistira Pacitan, 3 tahun menunggu. Ini masih ngilangin penasaran tadi. Yang ini nih Power Unimog saya coba asa di Subton ya. Subton 1500 sama Subton 5000. Nih Subton 5000 nih saya asa di sini. Terus nanti saya coba asa lagi, balik lagi ke batu Arjuna, batu Yudhistira, hasilnya gimana. Ini matanya udah lumayan mirror. Di Subton itu prosesnya lebih cepat untuk mirror, penajaman juga lebih cepat. Nah ini matanya itu kelihatan. Nah ini sekarang kita coba ke batu Yudhistira, hasilnya gimana. Kalau teoriku yang tadi kan aku bilang begitu dia sudah licin, harusnya di batu Yudhistira hasilnya udah kesetnya akan jauh berkurang harusnya. Itu teoriku, tapi buat buktinya kita coba aja. Ini aku juga belum nyoba, sekarang kita coba. Kalau betul ya bagus, kalau enggak ya udah berarti aku salah, gitu aja kan. Simpelnya kayak gitu, harus ada penjelasan ilmiahnya. Ya udah. Nah ini kita asal lagi. Kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya. Saya harus mundur, tadi posisinya berubah. Ini kelihatan, kadang enggak, apa kurang turun dikit. Nah ini kelihatan. Nah kita coba asal lagi di batu Yudhistira, ngilangin penasaran. Kita kasih air lagi. Nah, kita coba asal di matanya aja, walaupun tetap keset. Ini bukan mungkin batunya, ini keset, asli keset, tetap keset ya dia. Tapi kita lihat hasil asalnya, malah tambah keset. Enggak tuh, ini boleh enggak tuh, boleh enggak sekeset. Masih keset tuh. Coba sebelahnya sama keset woi. Harusnya dari sebelah aja yang biasa ya, jadi kita tahu hasil asalnya Yudhistira dibanding sama hasil
Asan Sapton yang tadi gimana? Salah aku. Aduh. Sebentar dicek matanya. Kan perbandingannya nggak bisa. Tapi matanya nggak banyak berubah dari si Asan Sapton yang ini. Asalnya masih nggak berubah, jadi istilahnya dia nggak baret, nggak apa, tetap masih kayak asalnya Sapton yang awal. Bedanya apa itu aku nggak tahu tuh. Taruh. Nah, kita coba asal lagi dah, pelan-pelan kali ya. Oh ya, daerah sini nggak tajam nih, daerah sini nggak tajam. Biar waktu. Udah jam 12:30, belum mandi, belum makan, lapar. Demi sebuah batu asahan, kita asal ujungnya aja dah, gak usah ke bawah-bawah. Asli keset banget ini batu kayak perawan. Astagfirullahaladzim. Ternyata teoriku tidak berlaku untuk batu ini. Dia tetap akan keset. Keset banget tuh. Wih. Tuh keset tuh. Udah, kita coba lihat. Ini namanya ngasah ngabisin tisu. Ganti-ganti tisu terus. Ini balik lagi. Ini bentaran doang, hasilnya gak jauh beda dari Sapton yang tadi aku asah. Ini dia nggak ngebaret, berarti ya emang kisaran sih ukurannya ukuran halus, nggak ngebaret di hasil Asan Sapton, malah cenderung untuk lebih mengkilap. Kayaknya itu aja. Berarti kalau asa yang bener tajamnya bisa sama dengan kisaran gitu yang 5.000-an ya, mungkin itu. Kalau ada yang kurang itu salahnya dari saya mungkin. Kalau ada yang, ya jangan dianggap semua yang bener ya, namanya manusia kan nggak selamanya bener. Kalau yang bener ambil, kalau yang salah ya anggap aja angin lalu. Udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya saya mandi dan makan. Lupa nggak dites tajamnya, dikit doang. Udah cukup lah.